Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian? Udah 2 hari aku nggak update video. Kayak lagi pengen istirahat aja sih sebenarnya ya. Ya boleh lah sekali-sekali mager gitu ya. Mager bukan berarti nggak ada kerjaan, tapi jadi urus kerjaan yang lain ya. Oke, kali ini aku mau bawain tarot reading seperti biasa ya. Temanya yaitu tema-tema halu lagi yang bucin sama kamu. Kira-kira siapa yang bucin sama kamu? Orangnya seperti apa ya? Nggak apa-apa ya, tema halu terus ya. Soalnya kayaknya kalian lebih enjoy gitu kalau aku bawain tema halu daripada tema-tema yang serius ya. Mungkin kalian butuh hiburan kali ya. Oke, gengs, siapa kira-kira yang bucin sama kamu? Ini bukan pick a card ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang karena ini menarik energi banyak orang. Nanti kalian simak aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak admin aku. Kontaknya itu ada di description box. Silakan dicek dan tanya untuk schedule-nya ya. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja deh. Ya itu aja. Kita mulai aja lah ya. BTW, kamu bucin juga nggak? Oh, bucin juga lah ya. Aku baca energinya di sini 60-70% orang kayaknya bucin di sini. Ya. Sisanya lebih realistis. Bukan berarti yang bucin itu nggak realistis. Yang bucin itu mungkin karena orangnya ini full of love. Dia penuh cinta kasih. Cie. Dibelain tuh ya. Penuh cinta kasih. Jadi dia tuh cintanya udah luber-luber banget, jadi dia harus ini mentransfer cinta kasihnya. Yang bucin sama kamu orangnya seperti apa kira-kira? Di sini aku lihat ada seseorang yang sering galau. Entah dia galau atau dia sering galauin kamu. Cie, seneng gak sih ada yang galauin gitu sebenarnya? Dia sering galau ya. Emang anaknya suka galau. Tapi dia memang suka galauin kamu juga. Sekitar 50% yang suka galauin kalian. Ya, di sini. Dia ini sebenarnya orangnya itu beberapa dari mereka itu orangnya suka have fun sebenarnya. Have fun atau bergaul, suka nongkrong gitu ya sama teman-temannya atau sama siapapun. Tapi sebenarnya jiwanya itu lonely, kesepian, ya. Beberapa dari mereka ini tipe-tipe yang mungkin ya senang menyenangkan orang lain, menyenangkan banyak orang. Mungkin tipenya yang cheerful gitu ya. Memang menyenangkan kalau ada dia gitu. Tipe-tipe energi Libra ya. Kalau ada Libra itu kan biasanya rame ya. Nah, yaitu apa tuh? Iya, dia bisa menyenangkan banyak orang. Dia pengen ngeliat orang tuh happy, ya dibikin happy sama dia atau karena ada dia jadi happy. Tapi sayangnya di alam bawah sadarnya dia malah sebenarnya dia orang yang kesepian, ya. Kesepian. Jadi mungkin bisa kita bilang beberapa aspek dalam hidupnya dia itu dia punya grade yang bagus lah, misalnya kayak finansial, karir atau apapun gitu ya. Tapi dalam percintaan mungkin dia zong. Ya, ada kan orang yang kayak gitu ya. Dia orangnya ini care, penuh perhatian. Entah dia perhatian sama kamu aja atau perhatian sama banyak orang juga gitu ya. Emang dia sifatnya itu caring, perhatian ya. Dia care, terus
dia itu senang banget kayak memotivasi atau bisa ngasih ini support atau kekuatan buat seseorang. Misalnya ada seseorang yang lagi galau ya, atau lagi sedih, dia tuh seneng kasih support biar orang itu ngerasa lebih kuat gitu ya, nggak rapuh ya, nggak sedih. Nah dia tipe-tipe yang kayak gitu, yang bucin sama kamu. Beberapa dari mereka ini mungkin ya aktivitasnya itu banyak yang mereka lakuin ya, beberapa dari mereka juga hidupnya itu kayak seimbang ya, antara misalnya kehidupan antara kehidupan karir, keluarga, aspek-aspek dalam kehidupannya itu seimbang semuanya. Dia bisa menjalani semuanya dengan baik sih, apapun yang dia lakuin. Dan kebanyakan dari mereka juga orangnya mandiri, independen. Jadi kayak dia itu bisa ngelakuin apapun ya sendiri gitu, dengan kemampuannya sendiri. Atau mungkin tipe-tipe mereka itu yang senang melakukan apapun sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa mau menyusahkan orang lain ya. Tipenya gitu mereka tuh orang yang sibuk ya, banyak kerjaannya, banyak aktivitasnya juga. Beberapa dari mereka ini punya hewan peliharaan loh, mostly mungkin kucing. Mentang-mentang di sini ada cat ya, walaupun di sini ada cat dan aku sering pakai deck ini, tapi ya bukan berarti memang selalu tentang kucingnya, enggak. Tapi randomly sekarang aku pengen bilang kalau misalnya ya beberapa dari mereka ini punya hewan peliharaan ya, mostly kucing, cat. Di sini aku lihat ada orang yang misterius ya, orangnya itu misterius, orangnya agak sedikit tertutup ya. Dia itu sering kayak nongkrong malam atau sering keluar malam, beberapa dari mereka ini ya. Dan mereka itu sebenarnya tipe-tipe yang banyak mimpinya, punya banyak mimpi, punya banyak tujuan dalam hidupnya ya, mimpi-mimpi, goals. Dan mereka itu suka bermimpi pengen jadi seseorang yang seseorang yang besar. Apa sih maksudnya? Jadi orang yang besar, jadi orang yang sukses gitu maksudnya ya. Nah, mereka ini tipe-tipe orang yang suka introspeksi. Kalau ada salah, kalau dia punya kekurangan ya, atau dia mau memperbaiki diri, dia tuh suka introspeksi ya. Sadar diri, tipe-tipe yang sadar diri. Kesadaran dirinya tuh tinggi ya. Mereka suka introspeksi. Aku salah apa ya? Aku ada salah apa ya sama kamu ya? Aku punya salah apa ya? Kayak gitu. Bagus ya orang-orang kayak gitu. Beberapa dari mereka itu orangnya penuh rahasia, misterius, tertutup. Mungkin ya nggak gampang terbuka juga sama orang lain ya. Nggak gampang terbuka. Ya mungkin harus dekat dulu baru bisa terbuka ya. Beberapa dari mereka ini orang tuh suka percaya aja sama mereka kalau mereka ngomong. Kayak misalnya dia itu jelasin apa, atau dia itu kasih tahu ke orang lain apa, atau kasih informasi apa. Nah orang tuh percaya aja sama dia. Mungkin memang beberapa dari mereka itu orangnya bisa dipercaya ya. Jadi orang mau dengar dan bisa percaya sama dia ya. Aku lihatnya mereka ini punya hobi atau kesukaan, sesuatu yang mereka punya passion di dalam itu. Ya apa aja sih hobinya. Pokoknya mereka itu punya satu passion atau hobi yang mereka suka dan mereka sering lakuin. Dan mereka enjoy ngelakuin itu ya. Ya itu tuh sebenarnya kayak stress reliefnya buat mereka gitu. Mereka kalau lagi stres, mereka ngerjain itu, ngelakuin itu supaya mereka ya nggak stres gitu ya. Beberapa dari mereka ini mungkin seseorang dari masa lalu kamu ya, bisa dari masa lalu, seseorang yang
mungkin mantan kamu, mungkin mantan gebetan, atau seseorang yang pernah deket sama kamu sebelumnya, ya. Nggak semuanya mantan sih, pokoknya seseorang dari masa lalu ya, bisa siapapun, bisa mungkin rekan kerja juga mungkin bisa, tapi itu dikit sih energinya ya, rekan kerja sekitar 20% ya. Mantan mungkin sekitar 50-70%. Seseorang yang pernah kamu kenal, selebihnya itu yang mungkin bucin sama kamu, ya. Mereka kadang suka ingat-ingat kamu tuh, ingatnya itu soal kebaikan kamu. Kamu tuh baik sama dia gitu. Tuh, aku merinding deh. Ada siapakah? Udah lama aku nggak merinding nih kalau ini bawain video. Gak apa-apa ya. Ada yang nemenin mungkin. Oke, kita lanjut. Mereka suka ingat kamu karena kebaikan kamu. Kamu itu mungkin perhatian sama mereka. Perhatian kamu itu yang mungkin suka terkenang buat mereka. Kamu tuh care, ya. Bukan berarti nggak ada yang care sama dia. Cuma mungkin kamu itu punya tempat di hatinya dia. Cie. Beberapa space dari hatinya itu mungkin ada kamu, ya, di antara yang lain-lain. Bukan berarti kamu aja, mungkin ada yang lain-lain, tapi beberapa itu space-nya ada kamu lah di situ ya. Sebenarnya hubungan kamu sama dia itu kayak ada keraguan. Nah, ini udah masuk ke hubungan nih ya. Nggak tahu gengs, aku mau ngomong gitu aja. Entah dia yang ragu-ragu sama kamu, atau kalian pernah deket, atau mungkin kalian pernah punya hubungan ya. Apapun lah hubungannya ya, anything lah ya. Nah mungkin ya dia pernah, ya mungkin dia menganggapnya gitu ya, memandangnya itu hubungan kalian itu meragukan, atau dia ragu-ragu sama kamu ya. Masih yang inilah, belum terlalu jelas, atau mungkin hubungan kalian memang gak jelas. Beberapa dari kalian memang hubungannya gak jelas, sekitar 30-50% energinya itu hubungannya gak jelas ya. Nah, beberapa dari kalian, karena ini ada energi masa lalu, mungkin ada dari kalian yang memang udah gak komunikasi, kayak membatasi diri atau menarik diri satu sama lain. Entah siapa yang membatasi diri ya, entah siapa yang gak mau komunikasi lagi ya, kayak gitu. Buat mereka bisa vice versa sih ini. Buat mereka atau kamu, kalian itu seseorang yang membawa warna dalam hidupnya, cie. Jadi dengan kalian tuh hidupnya mereka tuh colorful, berwarna. Tadinya mungkin gak ada warnanya kali ya, hitam putih atau abu-abu gitu. Kalian ini pernah ngelakuin trip bareng. Kemana tripnya ya? Ada yang pernah liburan bareng, ya, pernah liburan bareng. Ada yang kayak kemana ya? Ke puncak atau ke daerah-daerah pegunungan gitu yang sejuk. Kalian pernah ngetrip bareng, entah berdua atau sama siapa gitu ya. Mungkin sama yang lainnya juga. Nggak selalu berdua sih aku liatnya. Yang bucin sama kamu, nah kan? Iya, dia itu mungkin beberapa dari mereka, kalian itu kayak udah berjauhan sekarang. Berjauhan. Kayak sama-sama saling gak berkabar. Mungkin kayak udah gak tahu kabarnya seperti apa satu sama lain. Atau udah gak saling tegur sapa. Pokoknya di sini ada yang berjauhan deh aku liatnya. Dan dua-duanya sama-sama fokus ke kesibukan masing-masing sekarang. Tapi aku lihatnya yang femininnya mungkin lebih dewasa, nggak selalu soal umur sih ya. Di sini ada kartu Seven of Pentacles, nggak selalu soal umur. Mungkin memang tingkat kedewasaannya lebih dewasa yang feminin. Bukan berarti juga feminin itu semuanya wanita, bisa juga ada laki-laki yang lembut ya. Pokoknya aku lihat yang lebih dewasa itu yang feminin aku lihatnya. Mungkin di sini ada seseorang yang childish juga, masih kekanak-kanakan, masih yang egonya tinggi, maunya diperhatiin, maunya itu ya dicariin terus gitu ya. Oke, kita lihat lagi, karena kebetulan aku udah shuffle,
Jadi aku tinggal susun aja deh kartunya untuk mempercepat ya. Beberapa dari kalian itu mungkin ada di dalam hubungan third party ya, kayak entah kamu atau dia ya. Yang di sini aku lihat gini, ada seseorang yang bingungnya itu kayak aku pilih kamu atau dia, aku pilih dia atau dirinya gitu. Nah ada tuh yang seseorang yang kayak gitu ngerasainnya. Kira-kira siapa yang ngerasain kayak gitu di sini ya? Jadi kayak semacam ada option lah gitu ya, selain kamu atau selain dia. Bisa vice versa ya di sini. Entah kamu atau dia yang ngerasain kayak gitu, kayak punya pilihan ya. Kayak ada seseorang di antara kalian ya. Kayak ada seseorang di antara kalian ya. Bingung pilihnya jadinya. Mostly sih kebanyakan yang punya pilihan itu yang cewek. Jadi mungkin beberapa yang feminin ya, mungkin yang cewek punya dua orang di dalam satu hati gitu ya. Sebel deh ya. Selalu ada aja hubungan third party di bacaan aku. Tapi nggak apa-apa ya. Iya, di sini ada seseorang yang memang punya dua pilihan, ya, bingung mau pilih tuh bingung. Banyak banget pilihannya, banyak banget optionnya. Mungkin kamu cantik ya atau ganteng ya, jadi pilihannya banyak, ya. Banyak yang mau laris gitu ya. Dan aku lihatnya bingung ya, pilih yang mana ya gitu. Yang satu mungkin kamu atau dia gitu ya tertarik, tapi yang satu itu kayak butuh perhatian banget atau suka cari-cari perhatian gitu ya. Tapi nggak bisa, memang hatinya itu ke satu aja. Ada dua pilihan, tapi hatinya itu ke satu, bukan kedua kayaknya ya. Tapi kan walaupun udah punya seseorang, tetap aja di sini aku lihatnya kayak ada seseorang yang minta dipilih atau diperhatiin gitu ya. Ya. Yang bucin sama kamu ini ya, dia itu sebenarnya energinya itu kayak udah pasrah. Entah ya, apapun bentuk hubungan kalian, dia itu udah pasrah sebenarnya tentang hubungan kalian. Harus gimana kah, bagaimanakah, harus kayak gimana ya. Kadang hubungan kalian itu suka membawa kayak percik-percik api. Percik-percik emosi gitu maksudnya. Hubungan kalian tuh ada kayak ya suka bawa inilah rasa-rasa emosional lah gitu ya, naik turun, ups and down gitu ya, ininya apa emosionalnya ya. Justru hubungan yang kayak gitu ya biasanya tuh lebih membawa ke hati, karena hatinya tuh kayak dimainin, hatinya tuh kayak udah dimainin, kayak udah diubek-ubek gitu loh. Ngerti gak diubek-ubek bahasanya? Maksudnya hatinya tuh udah diporak-poranda. Jadi ya gimana gitu ya, pasti bucin, pasti susah lupa. Ya. Nah, kalian ini sebenarnya dekat banget kamu sama dia ya. Beberapa kalian itu udah deket banget. Salah satu dari kalian memang mungkin udah di-link sama seseorang juga, udah punya pasangan ya, udah punya pasangan atau mungkin dua-duanya udah punya pasangan, bisa juga ya. Beberapa nih aku lihat tadi kan energinya itu salah satu mungkin udah di-link sama orang lain, udah punya pilihan lain, udah punya pasangan. Tapi ada juga di sini yang aku lihat itu ya kalian dua-duanya yang memang udah punya pasangan ya. Tapi hubungan kalian tuh deket, kayak kalian tuh suka saling support, saling bantu, saling tolong. Salah satu butuh apa, ditolongin, dibantuin, dikasih, dikirimin. Tuh, dikirimin apa nggak tuh ya? Dikirimin uang ya. Mau dong kalau aku juga kalau dikirimin uang ya. Ini, dikasih-kasihnya tuh yang spesial, kayak special gift. Kayak cuma kamu yang dikasih gitu loh. Apa kira-kira? Kok jadi aku yang kepo ya?
Bisa berbentuk materi, bisa berbentuk gift ya, bisa berbentuk perhatian juga. Tapi mostly di sini yang banyak dikasihnya itu berupa gift ya, berupa sesuatu yang memang spesial, bukan sesuatu yang memang dikasih ke semua orang, ke kamu aja atau ke dia aja. Bisa vice versa ya. Nah, beberapa dari mereka yang bucin sama kamu ini, kalian tuh sebenarnya udah jauh nih ya. Ada beberapa yang kayak memang udah jauh, udah nggak komunikasi mungkin, udah nggak saling berhubungan, udah yang kayak orang asing tuh ya, dua-duanya. Dulu sedekat itu, sekarang kayak orang asing. Ada yang kayak gitu di sini aku lihatnya. Karena apa? Menjauhnya itu karena ada seseorang mungkin, atau ada sesuatu yang memang menghalangi kalian. Nah ya, jadi kalian nggak bisa deket tuh karena di tengah-tengah situ ada orangnya. Nih ada kartu Page of Wands, bukan ada orangnya, ada sesuatu yang menghalangi kalian gitu ya. Nah itu yang bikin ragu juga. Yang ragunya ini sebenarnya si maskulin juga ragu karena ada penghalang itu, jadi ragu ya. Dan ya kalian kan saling berjauhan, saling nggak komunikasi, tapi masih saling kepo, dua-duanya saling mau tahu. Ya, dua-duanya sih. Aku lihatnya di sini dua-duanya. Kadang yang maskulinnya itu kayak pengen bawa ini, kayak pengen culik si feminin. Culik tuh gimana ya? Kayak pengen bawa kabur, kayak yaudah deh kita hidup berdua aja yuk, nggak usah ada orang lain. Waduh, gimana tuh? Yaudah, kita hidup berdua aja yuk, biar nggak diganggu sama orang lain, biar nggak ada yang ganggu kita, biar nggak ada yang menghalangi hubungan kita. Cie gitu ya. Si maskulinnya itu jiwa-jiwa pemberani sebenarnya ya. Dia kayak ingin, tapi ada keinginan juga karena kalian berjauhan ya. Jadi dia tuh ada keinginan memang buat menjauh, ada keinginan buat pergi dari hidup seseorang, dari hidup kamu ya. Pokoknya si maskulinnya inilah yang mau pergi ya. Di sini bisa lihat ada kartu Page of Wands-nya ya. Ada sesuatu yang menghalangi, ada yang memang mau pergi ya. Sebenarnya beberapa dari mereka itu punya jiwa-jiwa yang tenang. Tenangnya ini mereka jiwa-jiwa yang memang suka menyendiri, sendirian. Mereka kadang rasa menemukan kedamaian dalam kesendirian mereka ya. Mereka senang sendiri. Mungkin beberapa ada yang jiwanya itu introvert ya. Introvert ya, bukan pemalu. Pemalu sama introvert itu beda ya. Introvert itu lebih kayak ke seseorang yang sangat menguras energi kalau ketemu orang lain atau kalau di tempat keramaian. Nah, itu introvert ya. Makanya mereka lebih suka sendirian. Karena sendirian itu menurut mereka itu kayak merecharge energi ya. Beberapa ada juga sih yang emosional gitu ya. Mereka tuh ada juga yang memang hobinya itu suka merokok ya. Entahlah, random, aku pokoknya mau ngomong gitu, titik ya. Dan mereka ini suka ketenangan, suka kedamaian, suka meditasi juga beberapa mungkin ya. Suka menenangkan diri gitu, mungkin suka olahraga yoga juga beberapa ya. Kamu sama dia mungkin ya, dia tuh dingin sih sebenarnya sikapnya ke kamu, atau kamu yang dingin ya sikapnya ke dia. Bisa vice versa sih ya, siapa yang dingin di sini ya. Kayak sikap kalian tuh satu sama lain mungkin udah dingin, atau ada energinya di sini aku lihatnya kayak yang susah dikejar atau susah dideketin gitu ya. Kenapa kayak gitu? Atau maunya yang dikejar-kejar terus orangnya ya. Mungkin dia sukanya dikejar. Ya itulah, karena mungkin hubungan kalian udah gak baik gitu ya. Udah gak harmonis atau udah gak sehangat itu. Jadi kayak dingin orangnya ya. Panas, dingin kayak dispenser. Bercanda sayang ya. Oke. Yang bucin sama kamu, dia itu orangnya ini tipenya, kepribadiannya, personalitinya itu seseorang yang percaya sama sesuatu yang berhubungan dengan supranatural ya, sesuatu yang dibawa atau di luar nalar pikiran manusia,
Seperti apa? Seperti tarot, seperti yang magic, dia paham yang kayak gitu ya. Bisa kamu atau dia yang paham soal supranatural, soal kayak tarot-tarot gitu. Ya biasanya kalau kamu paham soal tarot ya dia juga paham, ya nggak sih? Kan pasti kalian kan seenggaknya sefrekuensi nih, sefrekuensi. Nah, susah ya aku kalau ngomong S. Iya, biasanya kalian pasti sefrekuensi lah. Kan pernah deket, pasti seenggaknya 70-80% kalian sefrekuensi. Nah, biasanya juga pasti your passion atau your interest mungkin sama ya, kurang lebih. Bener gak? Pasti kayak gitu. Sebel deh kalau ada kartu yang miring aku. Mungkin sama ya, kurang lebih. Bener gak? Pasti kayak gitu. Sebel deh kalau ada kartu yang miring aku. OCD aku anaknya, harus rapih. Nah, beberapa dari mereka ini orangnya pasrahan ya, aku udah bilang tadi. Mereka ini sebenarnya tipe-tipe yang sangat mengidam-idamkan suatu kedamaian, ketenangan hati. Ya mungkin beberapa dari mereka tuh orangnya kan gampang galauan juga. Yang tadi aku bilang di awal ya, mereka itu beberapa suka galau. Jadi mereka tuh sebenarnya butuh ketenangan hati, ketenangan jiwa, mental, pikiran, apa aja pokoknya ya. Nah, beberapa dari mereka ini sebenarnya udah kayak ini loh, have everything. Everything tuh kayak ada yang udah mapan, ada yang memang karirnya bagus, baik, ada yang memang ya punya segalanya, punya apa aja. Tapi ya itu kadang mungkin ya mereka suka ada kendala kayak mereka kurangnya itu kadang ya kurang tenang. Kurang tenang tuh gimana sih? Bukan gimana aku jelasinnya. Ya itu kadang mereka butuh kedamaian dan ketenangan. Ya, beberapa dari mereka itu punya segalanya. Kayak mungkin karirnya bagus. Beberapa aspek dalam hidupnya bagus. Karir, finansial, keluarga, atau soal-soal yang lainnya lah ya. Mereka ini mungkin ini hubungan kamu sama dia itu yang membingungkan. Bikin bingung, bikin stres, bikin kepikiran, bikin susah tidur. Atau beberapa dari mereka ini orang-orangnya sulit tidur ya. Sulit tidur, susah tidur. Ada yang tidurnya itu berantakan di malam hari, sampai pagi lagi belum tidur. Ngapain coba, ya kan? sampai pagi belum tidur, ya. Sampai fajar, sampai subuh, sampai fajar. Keren ya bahasanya gitu ya. Kayak anak-anak senja gitu. Iya, sampai subuh belum tidur, kepikiran, galau, overthinking, anxiety, maybe ya. Ya. Hubungan kalian mungkin juga, hubungan kalian tuh pernah dekat dan mungkin menyakitkan buat seseorang. Buat kamu atau dia mungkin ngerasa kayak it hurts gitu, menyakitkan. Kenapa menyakitkannya? Karena ngerasa ditusuk dari belakang. Nah tuh, kenapa ditusuk dari belakang? Sakit kan? Dari depan aja sakit, apa dari belakang? Apalagi dari belakang. Kalau ditusuk dari belakang itu kan sebuah perumpamaan di mana ada seseorang yang memang dihianati atau dibohongi. Nah, atau disakiti, tapi berawal kan dari dibohongi dan dihianati kan. Makanya merasa disakiti. Siapa yang menyakiti, siapa yang bohong, dan siapa yang berkhianat. Nah, itu kamu pasti tahu lah ya sama dia itu siapa. Bisa vice versa, ya enggak? Hubungan kalian membingungkan, kayak udah waktu demi waktu, bulan demi bulan, ada yang sampai tahun demi tahun, tapi masih bingung. Ya, kayak gitu. Beberapa bingungnya karena udah punya seseorang, jadi bingung. Ya. Bingung-bingung tapi masih peduli, masih care. Nah, kan makin bingung kan? Kayak gitu. Di sini ada kartu Nine of Swords-nya ya. Iya, energi kalian tuh ini banget ya, strong banget. Ini kayak hubungan third party.
Ada satu, tadi tuh dua ya, ada dua kartu di yang apa sih sebelumnya itu dua, 3, 4, 5, 6. Ada 6, ada 7 ya, bisa 6 atau 7 kartu yang bilang kayak di sini tuh energinya strong banget tentang hubungan third party. Ada seseorang di antara hubungan orang lain. Nah, siapakah seseorangnya itu ya? Entah kamu atau dia yang udah dealing sama orang lain. Ya udah, jadi bingung pilih siapa sih? Pilih kamu atau dia, ya kan? Pilih dia atau dirinya, atau pilih aku aja. Kayak gitu energinya ya. Ada seseorang yang bingung, tapi lebih banyak yang bingung ini di sini feminin ya. Ada seseorang yang dari kalian itu yang hubungannya toksik ya. Sayang sekali saudara-saudara, ada yang toksik di sini. Ada yang toksik atau mungkin hubungannya toksik ya. Siapa di sini yang toksik? Yang toksik ini egonya tinggi ya. Sering ngerasa dirinya itu paling benar, tapi juga pemarah, emosi. Ini lihat deh, ada kartu Ten of Swords-nya. Energinya itu seseorang yang egonya tinggi, suka emosi, marah, terus suka berkata kasar. Ada juga yang berkata kasar, ada juga yang mungkin berkelakuan kasar, tapi sedikit sih ya. Merasa itu dia punya power, punya kuasa untuk hubungan. Jadi kayak dominan gitu dia ya. Suka menyakiti juga sih, tapi dia nggak sadar suka menyakiti dengan kata-katanya, dengan perilakunya tuh ya. Karena dia pikir ya biasa aja apa yang dia lakuin gitu. Padahal itu menyakiti hati orang lain ya. Di sini aku lihatnya ya, ada seseorang yang menunggu kamu apa dia yang saling tunggu-tungguan. Mungkin kalian nggak saling komunikasi lagi atau apa. Di sini aku lihat ada seseorang yang menunggu ya. Nunggu apa ya? Atau ada seseorang yang mungkin tipe-tipenya itu penyabar. Dia penyabar atau kamu yang penyabar ya? Iya, di sini ada yang penyabar sih. Karena sabarnya itu ada sesuatu yang ditunggu. Nungguin apa kira-kira tuh ya? Dan apa ya, salah satu dari kalian itu mungkin membawa keberuntungan buat satu yang lainnya. Entah kamu yang suka bawa keberuntungan buat dia, atau dia yang memberikan keberuntungan buat kamu. Jadi gini, ada seseorang yang memang merasa kayak punya relasi, punya hubungan sama kamu itu sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membawa keberuntungan. Kayak aku seneng deh bisa kenal sama kamu, aku seneng bisa dekat sama kamu, aku seneng kita pernah dekat, pernah punya hubungan, aku bangga deh mungkin dekat sama kamu. Nah kayak gitu ya, ada yang kayak gitu perasaannya ya. Aku apa ya, aku senang, aku bahagia kita pernah dekat, pernah punya hubungan, punya relasi ya. Beberapa dari mereka itu membawa energi positif buat orang lain atau buat kamu ya. Bawa energi positif, bawa energi yang baik, aura yang baik gitu ya, buat satu dan yang lainnya atau buat orang lain. Kalian itu ya kalau udah ketemu tuh seru loh. Aku juga pengen ikutan deh. Serunya tuh ya seru banget. Kayak have fun gitu kalian kalau udah ketemu, fun, kayak dunia milik berdua. Kayak yang lainnya itu cuma numpang ya, cuma apa sih, rental. Rental. Terus kayak kalian tuh seneng kalau udah main, nyambung sefrekuensi, seru. Pokoknya seru deh, obrolan kalian tuh nyambung. Even kalian cuma ketawa-ketawa doang, terus bercanda-bercanda yang apa sih, ada silly moment atau yang lucu-lucu gitu, atau cuma kalian doang yang ngerti. Nah itu seru, nyambung gitu ya. Sedih kalau kalian kayak udah berjauhan, jadi aku ikutan sedih ya. Kalian itu membawa energi positif ya, atau mungkin dia yang membawa energi positif, atau memang orangnya positif, menyenangkan ya, suka membawa ini kebahagiaan buat banyak orang
tipe-tipe Libra gitu ya. Iya, tuh ada kartunya lagi tuh. Ada kartu third party di sini. Dan mungkin ya, dia atau kamu yang memang udah cuek. Udah cuek, udah nggak peduli. Dia itu mungkin udah, bodo amat deh sama kamu deh. Aku males sama kamu. Aku nggak peduli sama kamu. Karena apa ya? Karena ada sesuatu hal yang dia pikirin, yang bikin jadi kepikiran buat dia. Makanya kayak dia agak sedikit nggak peduli sama kamu ya. Walaupun kamu udah baik nih, walaupun kamu udah perhatian, walaupun kamu udah mencoba cari-cari perhatian gitu ya. Ada yang caper, aku lihatnya di sini soalnya. Ada yang caper, tapi ya itu tetap aja nggak peduli, nggak peka ya, pura-pura nggak peka ya. Karena apa? Ada sesuatu pikiran yang mengganggu dia, makanya dia nggak peduli. Entah kamu atau dia yang nggak peduli ya, bisa vice versa. Tapi kebanyakan yang nggak peduli ini si femininnya, karena si femininnya itu dia kayak lagi mikirin sesuatu. Ya, ada pikiran sesuatu yang mengganggu pikirannya dia, kayak dia agak-agak cuek. Kalian ini sebenarnya deket banget sih. Ada juga energinya yang mirror atau kayak follower. Follower tuh apa ya? Kok follower ya? Misalnya kamu cuek, ya dia ikutan cuek. Ya, kamu nggak peduli, dia ikutan nggak peduli. Kamu baik, dia ikutan baik. Kamu welcome, dia ikutan welcome. Nah, energinya tuh ada yang kayak gitu, ngikut arusnya aja. Ya, hubungan kalian mungkin ada penghalang, ada pengganggu, ada yang menghalangi lah ya. Ya, salah satu di antara kalian tuh takut sama penghalang itu. Siapa kira-kira yang takut di sini? Yang penakut. Penghalangnya itu lumayan besar. Ya, penghalangnya mungkin tipe-tipe yang emosional, emosian, bisa juga. Atau memang penghalangnya itu sesuatu yang suka bikin panas hubungan kalian. Suka bikin panas ya, suka bikin emosi gitu ya. Mungkin ya. Dan apa ya? Kamu atau dia itu seseorang yang bisa memprotek satu sama lain. Di sini ada jiwa-jiwa ya pelindung, aku lihatnya. Melindungi ya. Kayak Power Ranger. melindungi setiap orang gitu ya, Power Ranger. Terus iya, ada seseorang di sini aku lihat yang jiwanya itu perhatian, pelindung, melindungi, protektif, tapi bukan berarti overprotective. Dia tuh kalau deket kamu atau kamu deket dia tuh jadi kamu tuh terasa dilindungi. Seneng deh ya kalau ada yang melindungi gitu. Terus jadi apa ya, energinya itu kayaknya kayak seorang pelindung yang mau melindungi ya. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang udah nyerah ya, nyerah dalam hubungan kalian mungkin ya, kayak udah menyerah karena takut disakitin, takut dibohongi, dikhianati, atau takut karena ya apa ya, takutnya itu karena terlalu berisik atau terlalu bising. Berisiknya itu kayak ada omongan-omongan atau kayak ada selentingan-selentingan yang mengganggu pikirannya dia. Jadi dia berpikir kayak, aku pusing banget deh dengar ini dengar itu tentang kita gitu. Aku pusing banget dengar si A ngomong ini, si B ngomong ini, keluarga kamu, orang tua kamu, teman-teman kamu, lalalala gitu. Nah, dia stres dengerin itu ya, stres, kepikiran, makanya dia takut. Jadi kayak ada seseorang yang akhirnya menyerah. Bukan berarti dia gak kuat, bukan berarti dia lemah dan rapuh, tapi kadang seseorang kalau udah di batas apa ya, udah lewat batas sabarnya, mungkin ya akan nyerah gitu ya. Kayak gitu ya. Mungkin karena ada penghalang juga, ada seseorang lainnya atau ada seseorang yang udah dealing sama orang lain, jadi dia takut dan
aku nyerah aja deh karena kamu udah punya orang lain. Cie, sedih ya. Hubungan kalian itu sebenarnya komunikasinya itu baik, intens. Ya mungkin ada seseorang yang dulu pernah punya hubungan yang komunikasinya intens, atau mungkin sekarang masih intens juga ya, atau mungkin sekarang masih berhubungan gitu ya. Komunikasinya intens, baik, tapi memang orangnya agak-agak tertutup, bukan yang se-open itu ya, tentang hal apapun terbuka gitu ya. Dan memang kamu atau dia hubungannya itu memang ya bukan hubungan yang, bukan apa ya, bukan kita bilang gak lancar, tapi hubungannya itu ini bikin pusing kepala, bikin stres, bikin kepikiran. Ya mungkin ada hal-hal lah yang jadi masalah, problem. Makanya hubungannya itu ya gampang kepikiran, bikin susah tidur, bikin overthinking di malam hari gitu ya. Coba kita lihat ya. Thanks God, pas banget ya. Oke, yang bucin sama kamu, dia itu orangnya ini loh, ini apa, punya rencana atau tujuan dalam masa depannya. Atau dia itu tipe-tipe yang planner ya, apa-apa direncanain, apa-apa tuh teratur hidupnya, penuh rencana. Bukan yang yaudah jalanin aja, bukan yang lihat aja nanti kayak gitu ya. Dia itu penuh rencana, penuh apa ya, plan dalam hidupnya, terutama yang berhubungan sama finansial, karir, dan materi gitu ya. Beberapa dari mereka masa depannya cerah sih, cerah, positif loh, atau mungkin orangnya memang positif, atau dia itu seseorang yang memang memancarkan aura positif. Beberapa dari mereka reflectionnya itu ya, kalau kita lihat dia atau dekat dia itu auranya itu positif. Nih di sini ada kartu Ace of Pentacles, aku nggak bohong guys. Ya, beberapa dari mereka suka bantu orang, suka sharing atau berbagi makanan juga banyak. Pokoknya tipe-tipe yang care gitu, perhatian sama orang-orang terdekat atau sekelilingnya ya, atau siapapun. Nah, kalau misalnya mereka feminin, mereka itu tipe-tipe yang kalem. Kalemnya itu mereka nggak yang pecicilan banget gitu loh, agak-agak pendiam gitu ya. Tipe-tipe yang pemerhati dari kejauhan. Dibilang kepo enggak juga sih. Jadi dia suka memperhatikan dari kejauhan seseorang. Misalnya gini, kayak apa ya, dia suka merhatiin kamu dari jauh, tapi cuma merhatiin aja, tapi dia nggak yang gangguin kamu gitu orangnya ya, kayak gitu. Dan beberapa dari mereka ini mungkin orangnya yang tadi aku bilang bisa menyenangkan, cheerful, atau cantik, atau ganteng ya mungkin ya, atau cakep. Jadi di sini ada yang suka dideketin banyak orang ya. Feminin juga sih yang suka dideketin banyak orang. Siapa di sini kira-kira? Kamu atau dia suka punya fans banyak gitu ya. Banyak yang seneng atau suka deket sama kamu gitu ya. Tapi sebenarnya dia orangnya cuek, tapi orang tetap aja deket sama dia gitu ya. Dan kalau deket sama dia tuh orang terhibur, seneng. Ya mungkin dia emang ada jiwa-jiwa suka menghibur orang lain, suka yaitu ya membawa kebahagiaan buat orang lain ya. Terus apa lagi ya? Itu aja ya kayaknya ya, udah mau maghrib. Itu aja ya, karakternya aja ya kita baca. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini untuk zodiaknya. Ayo, apa kira-kira zodiaknya? Ini yang selalu bikin kalian baper. Zodiak dan inisial nama. Oke. Ini untuk zodiaknya, bisa zodiak kamu atau dia, bisa energinya aja. Nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Di sini ada zodiak Aries, Sagittarius, Libra, Pisces, Taurus, Leo, Cancer, Aquarius, dan Virgo ya. Untuk inisial namanya bisa nama kamu atau dia, salah satu dari nama kalian. Ada huruf Q, D, V, J, M, Z, K,
O, W, B, T, P, R, H, S, E, X, dan I ya. Kau bisa lihat sendiri ya. Tuh, aku zoom. Oke, itu aja gengs. Aku nggak ulang ya. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.